Halo semuanya, calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Kiri Wijaya. Saya dari SMA Negeri 1 Selat. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang pemikiran kritis saya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan filosofi pendidikan. Nah, beberapa poin penting yang dapat saya kritisi terkait dengan pemikiran beliau adalah yang pertama, bahwa menurut beliau antara pendidikan dengan pengajaran bisa dipisahkan, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran merupakan suatu proses pendidikan, yaitu dengan memberikan ilmu ya, untuk kecakapan hidup si anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan itu merupakan atau memberi tuntunan kepada si anak menurut kodratnya, itu baik kodrat alam maupun kodrat zaman, itu dengan agar si anak mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang sejatinya, baik dirinya sebagai seorang manusia maupun dalam hal ini sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa yang namanya pendidikan, nah itu diyakini, nah itu mampu membentuk manusia-manusia yang beradab. Nah, dalam hal ini poin penting yang menjadi pemikiran kritis saya itu adalah bahwa menurut beliau bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu mampu menempatkan ya, jadi melayani siswa kita itu berdasarkan dua kodrat utama yang disampaikan oleh beliau, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu artinya bahwa kita sebagai pendidik itu berupaya untuk bagaimana mendidik melayani siswa, itu menuntun siswa kita itu berdasarkan alam yang ada di lingkungan mereka. Jadi berdasarkan alamnya, berdasarkan bagaimana kodrat mereka, itu sebagai manusia tentunya kita tetap harus menuntun mereka dengan tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Jadi apa yang menjadi karakter-karakter yang bisa dimunculkan mereka itu yang baik, nah itulah yang akan kita sebagai pendidik upayakan supaya bisa menuntun mereka. Nah, berdasarkan kodrat zaman itu adalah bagaimana kita seorang pendidik itu mampu menuntun siswa kita itu tanpa ketinggalan zaman. Artinya kita menuntun siswa itu berdasarkan sesuai dengan zamannya. Ya, seperti sekarang misalnya zamannya yaitu bagaimana siswa kita memiliki kecakapan, yang dalam hal ini adalah kecakapan untuk keterampilan abad 21. Jadi kita tidak boleh ditinggalkan oleh itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu mengupaya untuk menuntun mereka supaya mampu menguasai itu. Nah, samping itu bahwa kita sebagai seorang pendidik itu mampu menempatkan atau dalam hal ini memberikan contoh ya, yang kita sebut teladan, itu yang dalam hal ini menurut prinsipnya Ki Hajar Dewantara disebut dengan ing arso tung tulodo. Kemudian kita juga harus bisa memberikan semangat pada anak kita, ing maju mangun karso, dan yang terakhir adalah memberikan dorongan kepada anak kita yaitu Tut Uri Handayani. Dan berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga, itu poin penting yang perlu kita sadari sebagai seorang pendidik adalah bahwa bagaimana kita menempatkan anak didik itu sebagai seorang yang mulia ya, sebagai seorang yang patut kita hormati, kita hargai hak-haknya, dan bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya sehingga mereka bisa berpikir secara kritis, bisa mereka memiliki halak, berpikir secara terbuka, secara mandiri, dan juga bagaimana bisa mereka belajar secara merdeka. Nah, selain itu dalam hal ini ya, bahwa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga perlu kita ketahui bahwa bagaimana kita menjadikan anak didik kita itu memiliki rasa nyaman dan gembira dalam belajar. Ya, jadi bagaimana menempatkan mereka pada dunianya, pada zamannya, pada alamnya ya, sehingga keadaan alam seperti sekarang, bagaimana kita menempatkan mereka itu supaya bisa survive dengan alamnya, menyesuaikan dengan alamnya. Kita sebagai pendidik dituntut untuk bagaimana menyerap teknologi. Kita sebagai pendidik menuntut atau menuntun siswa kita supaya menyerap berbagai teknologi informasi terbaru dari luar ya, tetapi tidak pernah kita melewati atau keluar dari kultur budaya kita. Jadi seperti yang disajikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa beliau memberikan pesan ya, seperti bahasa beliau, jadi kita boleh mengambil barang-barang dari luar tetapi kita tetap memilih barang-barang yang sesuai dengan
apa yang menjadi fashion ya, apa yang menjadi budaya kita, yaitu budaya Timuran ya, sebagai budaya Indonesia. Dan tentunya di dalam hal ini sebagai siswa juga mesti memiliki sebuah komitmen ya, bahwa pembelajar ya, jadi pembelajar atau siswa itu sendiri itu bahwa kita sebagai seorang yang berada di wilayah timur ya, atau memiliki kultur budaya yang asli Indonesia yang dapat kita serap berbagai budaya-budaya baiknya itu, mari kita lestarikan sehingga nantinya kita tetap mengikuti perkembangan zaman, namun tidak pernah meninggalkan budaya-budaya baik dari para leluhur atau para pejuang bangsa kita. Jadi intinya konsep dari filosofi pendidikan Gereja Dirgantara adalah bagaimana kita menempatkan peserta didik itu sebagai seorang yang patut kita utamakan ya, patut kita layani dengan sebaik-baiknya dengan berbagai cara, sehingga nantinya anak didik kita mampu tumbuh dan berkembang memiliki akhlak budi pekerti yang baik ya, yang nantinya bisa menjadi manusia yang beradab dan mencintai serta memiliki nilai-nilai yang tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia. Baik, demikian sekiranya konsep-konsep yang dapat saya pahami terkait dengan pemikiran kritis dari Gereja Dirgantara. Mohon maaf jika ada hal yang tidak sesuai. Terima kasih.